warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Safrial. Kita membicarakan tentang kritik sastra. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita, saya menghimbau kita semua, setiap saat, setiap waktu, mari kita berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga kita mendapat perlindungan dari Yang Maha Kuasa, dari segala musibah, segala malah bahaya, apalagi sekarang zaman Covid ini. Semoga kita sehat selalu. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahwa belajar ilmu sastra itu mencakup 3 aspek. Kita bicara sejarah sastra, kita bicara teori sastra, dan kita bicara kritik sastra. Ketiga-tiga itu sumber ilmu dari ilmu sastra. Kalau satu saja yang tertinggal oleh kita, maka akan timpang. Nah, bicara tentang kritik sastra tidak terlepas dari 2 aspek lainnya, yaitu sejarah sastra dan teori sastra. Untuk hal pemula, kita akan lebih baik berbicara berkaitan dengan teks sastra, mengkritisi teks sastra. Ibaratnya kalau kita menjumpai seseorang, kita mengkritisi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dari teks itu. Dan orang tidak mungkin bisa sempurna mengkritisinya atau tidak mungkin mampu mengkritisinya kalau tidak membaca atau menikmati karya sastra itu dulu. Jadi langkah pertama itu ya baca karya itu. Untuk susastra ini kita ada bagi 2, ada bentuk pola puisi, ada bentuk pola prosa. Dan prosa itu ada yang fiksi dan ada non fiksi. Yang biasanya yang dikritik itu adalah yang non fiksi, hasil kritikan. Yang fiksi, hasil kritikannya itu kategori sastra yang non fiksi. Jadi karya fiksi. Nah, saya menganjurkan kita memilih kalau memulai latihannya dari yang pertama, kalau puisi, carilah puisi yang berpola. Lebih mudah arahannya karena ada teori tentang pola-pola puisi. Kalau seandainya bentuk fiksi, carilah bentuk karya-karya yang sifatnya masih aliran yang kebiasaan, romantiskah, naturaliskah dia, yang tidak aliran yang kontemporer, absurd. Dan mulailah dari mengamati cerpen. Karena bagaimanapun dari hal yang kecil, latihan yang lebih terampil kepada sesuatu hal yang kemungkinan sulit bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kita ambil contoh nih, cerpen. Nah, cerpen yang normal misalnya kita bisa membaca cerpen yang kita ambil dari Tegak Lurus Dengan Langit karya Iwan Simatupang. Salah satu dari cerpen dari kumpulan cerpennya. Karena itu judul yang saya katakan judul buku kumpulan cerpennya Iwan Simatupang. Lalu kita baca, kita nikmati. Nah, apa yang bisa kita kritisi? Ya kita tentu memulai dengan identifikasi dulu. Identifikasi datanya. Ya kita mulai dengan identifikasi hal-hal yang sifatnya ada pada cerpen itu, yaitu unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batinnya dari cerpen itu. Strukturnya, konstruksinya dari bangunan itu. Nah, jika kita sudah dapat,
maka sebetulnya kita bisa membaca kritis, kita sudah bisa mendata, mengidentifikasi unsur-unsur itu, misalnya jumlah tokoh dan sebagainya. Dan mulai kita mengkritisi lebih dalam lagi. Masalah pertama, masalah kewajaran dari unsur itu, kehadiran orang unsur itu, keharmonisan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain, hubungannya. Berarti masih berkutat pada itu. Lalu amanatnya, yang tersurat dan yang tersirat. Yang tersurat itu sudah jelas pemikiran si pengarang, yang tersirat interpretasi dari kita, keunggulan cerita itu. Amanat yang biasakah atau amanat yang luar biasa? Mungkin saja ada amanat-amanat yang luar biasa yang tidak terpikirkan kita selama ini. Jadi pemikiran yang cemerlang dari si pengarang. Kita mengkritisi dari unsur-unsur itu. Begitu juga tempat kejadian. Dan kita bisa menghubungkan antara satu dengan yang lain. Tempat kejadian dengan peristiwa, misalnya. Nah, kita mulai mengkritisi itu mulai dari membuka cerita sampai ke isi cerita, sampai ke endingnya, penyelesaiannya. Apakah penyelesaian itu jadi bentuk pemaksaan dari si pengarang atau memang logis? Meskipun kita tahu bahwa penulis itu ada kalanya natural selesainya atau dipaksakan gitu. Banyak hal yang berkaitan dengan fisik itu. Bagaimana si pengarang mulai membuka cerita? Jadi kita bisa mengkritisinya dari awal. Bagaimana dia membuka cerita, lalu bagaimana dia mengenalkan tokoh, bagaimana dia mengenalkan tempat, unsur-unsur yang lain. Nah, tentu kita mengkritisinya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dan kekurangannya. Jadi secara detail per bahagian-bahagian sampai ke isi, bagaimana dia mengembangkan konflik, apakah itu wajar dan tidak wajar, apakah itu dipaksakan atau tidak. Nah, itu bermain kita pada logika kita, bermain kita dengan pengetahuan kita, bermain kita dengan kebiasaan. Karena karya sastra itu bisa jadi nanti bisa diterima atau bisa ditolak oleh pembaca. Unsur-unsur itulah kita mulai kritisi. Bisa unsur itu berdiri sendiri tentang kehadiran unsur itu dan dikaitkan dengan unsur dengan yang lain. Di unsur intrinsik atau unsur fisik dan unsur batin. Jadi tentang kehadiran unsur itu dan logis atau tidak logis dan hubungan unsur itu dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa meskipun kita bisa uraikan unsur intrinsiknya atau unsur fisik dan batinnya jadi satu bagian-bagian, tapi dia satu kesatuan. Satu kesatuan. Kalau satu kesatuan itu ditata dengan baik, maka akan terjadi harmonisasi. Tapi kalau tidak, maka tidak akan terjadi harmonisasi dari karya itu. Itu satu. Yang kedua, kita tahu bahwa karya sastra itu sebagai media transportasi dari amanat.
Nah, kalau transportasinya, pengantar amanatnya itu jelek, sementara amanatnya bagus, nggak seimbang, akan terasa keganjalan kita. Atau sebaliknya, transportasi amanatnya itu bagus, tapi amanatnya tidak berimbang, maka kita akan katakan ini bentuk karya berlebihan. Karena sekali lagi bahwa sastrawan itu menulis karya fiksi itu karena ada pesan amanat yang mau disampaikan. Jadi kendaraannya itu adalah fiksi. Lain halnya lagi pada puisi. Nah, kita bisa membuat tatanan puisi yang berpola. Puisi berpola ini untuk apa? Kita memudahkan mengkritisinya, apakah puisi berpola ini sudah tepat tidak polanya yang dipakai. Tentu juga kita lihat unsur intrinsiknya dan unsur batin atau unsur fisiknya. Apa keunggulan-keunggulannya? Misalnya di unsur syarat dari puisi berpola itu ada kecenderungan rima akhir. Tapi ada tak nilai plusnya dari rima itu? Misalnya kita menjumpai juga sudahlah dia punya rima akhir sesuai dengan pola, tapi kita jumpa juga di tengah dan di satu larik atau di mana saja. Bahkan tidak rima saja, tapi ada nuansa bunyi yang terakhir, estetika bunyi, efoni dan kakafoni. Nah, ini kita bisa mengkritisinya. Kita bicara tentang estetika bunyi. Lalu diksi, pesan. Pesan itu ada kalanya di packing, dibungkus dengan diksi yang tepat. Karena ada orang mengatakan, kalau kita ingin membuka amanat yang ada pada puisi, pertama sekali bukalah kunci Pandoranya, diksi. Cara membukanya bagaimana? Ya, kita bisa berangkat dari kamus, makna denotasi. Baru kita dapat makna konotasinya, karena biasanya makna konotasi dengan makna denotasi ada hubungan benang merahnya. Lalu kita kaitkan dengan konteks dan teksnya, dengan teks dan konteksnya. Tambah menjelaskan. Jadi kita pahami jalan masuknya adalah memahami dulu makna denotasinya, lalu diksi itu kita pahami pada teks dan konteks supaya kita tahu maksudnya itu apa. Tidak banyak yang bisa kita telusuri sebetulnya di samping karena sudah ada acuannya. Sudah ada acuan kalau puisi berpola. Tinggal acuannya itu cocok atau tidak. Pola-polanya cocok atau tidak. Yang kemungkinan jadi keterbenturan kita itu adalah memahami amanatnya karena diksi tadi. Ini pada mengkritisi. Dan bisa jadi kita mengkritisi itu, kita bisa menilai apakah diksi itu tepat atau tidak. Teksnya itu sudah padat atau tidak, pada konteks yang tepat atau tidak. Bisa jadi diksi yang dipilih yang kita jumpa itu kurang tepat. Ada lagi diksi yang lebih bagus, jadi bisa kita berikan masukan. Atau dia menjadi pemborosan, terlalu royal bahasa yang kita digunakan. Ini tahapan-tahapan awal kita mengkritisi karya sastra. Jadi kita tahu dulu genre-nya apa. Nah, kalau dia fiksi, maka kita memulainya dari yang sederhana, yaitu
cerpen. Kalau puisi, kita berangkat pula dari yang sederhana juga, yaitu puisi berpola. Nah, puisi berpola ini tentu kita bisa berangkat dari yang puisi yang sederhana, yang satu baris atau satu lari, meningkat ke yang 2 lari, ke 3 lari, sampai yang ke-14 lari, soneta. Nah, ini sesuatu yang dapat Anda lakukan dalam mengkritisi karya fiksi dan puisi, karya sastra. Jangan dulu kita menghubungkan dengan si pengarangnya. Pure, kita bicara tentang karya itu aja. Nah, meningkat dari situ, barulah kita mengaitkan karya dengan pengarangnya. Karena bagaimanapun karya itu mencerminkan kreativitas pengarangnya. Kita bisa mengkritisi, lalu kita kaitkan dengan pengarang. Bagaimana caranya? Ya, kita tentu harus tahu juga latar belakang pengarangnya. Latar belakang pengarang itu ya berkaitan dengan Ipo Lexos Bud Hankam plus agama dan kepercayaan. Di mana dia hidup, kapan dia hidup, di mana dia biasanya memulai karirnya dan sebagainya dan sebagainya. Apa yang menjadi perhatiannya? Alamkah, sosial politikkah, pertahanan keamanankah, atau agama atau kepercayaankah? Karena dia akan mempengaruhi dengan karya-karyanya. Kalau dia orang agamais, maka atau orang religius, maka aliran sastranya itu sudah tentu berbau religius. Tapi kalau dia orang yang humanis, maka karya sastranya hal-hal yang sifatnya humanis, sosial. Amanat-amanat yang disampaikannya tuh apalagi berkaitan dengan kepribadiannya dia. Berarti apa yang saya katakan, kita bicara kritik, lalu kita kaitkan dengan teori. Yang dikatakan struktural tadi, kita mulai dari berangkat struktural, ke struktural genetik. Lalu kita juga membicarakan tentang karya itu lahirnya kapan, masanya pada waktu itu bagaimana. Nah, kita mulai lagi membicarakan persoalan mimetik, hubungannya dengan masyarakat pada masa itu. Mungkin saja ada peristiwa yang menjadi sumber inspirasinya, atau bentuk sikap si pengarang terhadap situasi pada masa itu. Karena bagaimanapun pemahaman di mimetik, sastra merekam masanya. Lain halnya lagi, setelah kita bedah kritik itu, kita ingin respon. Ini kan pendapat kita. Masalah baik buruknya, masalah kelebihan dan kekurangannya. Bagaimana penerimaan dari masyarakat pencinta sastra mengkritisinya? Orang yang membaca itu yang awam, yang bervarian. Karena dalam teori sastra persepsi, ada pembaca yang terkondisi, terdidik, dan ada masyarakat yang pembaca yang tidak dipersiapkan, masyarakat awam. Lalu kita mau lihat responnya masyarakat yang mana? Yang dipersiapkan, yang terdidik, atau yang masyarakat awam? Lebih natural ya kita bisa memahami masyarakat awam. Bagaimana penerimaannya? Apakah dia mudah memahami atau sulit memahami? Atau dia berterima, suka atau tidak suka? Nah, kita mulai lagi mengkritisinya dengan pendekatan atau teori kritik sastra yang namanya resepsi.
sastra tidak terlepas dari sejarah, tidak terlepas dari teori sastra. 3 komponen ini saling berhubungan. Kita bicara kritik, kita harus bicara menyinggung juga sejarah, kita menyinggung juga teori. Dan namanya kritik tidak akan mahir kita kalau kita tidak memulainya dari hal-hal yang sederhana. Lakukanlah hal ini, memulailah dari apa yang saya anjurkan tadi, dan Anda mudah-mudahan secara perlahan daya kritis Anda untuk karya sastra akan meningkat. Tanpa memulai, bagaimana mengukur keberhasilan Anda dalam memahami sebuah karya sastra atau mengkritisi sebuah karya sastra. Sampai jumpa lagi kita pada konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.